kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara hamba tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, silaturahim kembali bersama guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi dengan sapaan Gusmis dalam mengaji Api Islam Bung Karno. Kita sudah memasuki episode ke-6 dari ngaji Api Islam Bung Karno di bulan suci Ramadan, dan bisa kita saksikan setiap hari. Teman-teman, sahabat-sahabat dan seluruh anak bangsa bisa menikmati dan mendapatkan pencerahan ya dalam kajian kita setiap hari ini. Nah, Bung Karno sebagaimana kita tahu adalah seorang tokoh pendiri bangsa. Beliau ini sangat luar biasa, Gus. Beliau ini juga disalahpahami, Gus, oleh banyak pihak ya. Dari sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan juga, sampai sekarang juga, Gus. Nah, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa dari anak bangsa yang bernama Dahlan Ranuwiardjo yang mengirimkan surat langsung, Gus, kepada Bung Karno dalam peringatan Isra Mi'raj tahun 1953. Nah, beliau menanyakan tentang ide negara Islam dan negara nasional. Jadi apakah bertentangan antara Islam dan negara nasional Indonesia ini? Nanti Gusmis yang sangat expert, beliau ini alumni Al-Azhar Mesir yang luar biasa, banyak buku-bukunya yang sudah dilahirkan ya, memberikan banyak inspirasi dari Makkah, Madinah, kemudian Al-Quran sebagai kitab toleransi, juga menulis banyak artikel tentang Islam dan negara atau kebangsaan yang kita nikmati hari ini. Baik, Gus, satu hal yang menjadi pembahasan kita adalah juga dalam konteks dulu Bung Karno, Gus, memposisikan negara nasional Indonesia yang berdiri ini dengan cita-cita Islam ini seperti apa, Gus? Jadi begini, memang kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada para pendiri bangsa, khususnya kepada Bung Karno. Karena bagaimanapun Bung Karno menyelesaikan satu problem yang tidak mudah yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar dunia Islam, saya kira. Tapi Bung Karno bahkan sejak sebelum kemerdekaan sudah berhasil mencapai satu rumusan yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila itu adalah jalan tengah, adalah solusi dari perdebatan antara kelompok nasional dengan kelompok Islam. Dan kelompok sosialis di sisi lain. Bung Karno menulis dalam pidatonya itu negara nasional dan cita-cita Islam. Dan kita lihat bahwa misalnya Turki memilih negara sekuler. Di sisi lain kita melihat misalnya Mesir itu negara Islam, atau Pakistan. Tetapi Bung Karno dengan kecerdasannya, kejeniusannya dalam Pancasila 1 Juni menyampaikan sebuah pidato yang sangat bersejarah, yaitu pidato Pancasila 1 Juni tahun 1945 yang kemudian kita rayakan ya,
sejak masa Presiden Jokowi, yaitu 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, pada masa itu muncul satu pertanyaan, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Nah, Bung Karno kemudian merumuskan bahwa letak persoalannya, kata Bung Karno, adalah tentang bagaimana konsepsi negara. Karena kita lihat di dalam Islam sendiri tidak ada satu pandangan yang komprehensif yang bersifat menyeluruh tentang negara. Bahkan Bung Karno telah membaca Al-Quran, hadis, tidak ditemukan istilah negara. Dan itu benar. Kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis Nabi, tidak ada itu istilah negara. Karena istilah negara itu adalah istilah yang modern, yang tidak ada pada zaman Nabi. Maka kemudian Bung Karno sampai pada satu istihad, menurut saya, satu penelusuran bahwa dalam bernegara ini sejatinya itu harus berpikir untuk kepentingan bersama. Dan karena harus berpikirkan dengan kepentingan bersama, maka Bung Karno sampai pada satu kesimpulan, negara Indonesia ini adalah negara nasional, yaitu negara yang di dalamnya menganut prinsip kebangsaan. Jadi semua setara, apapun agama, apapun keyakinannya. Maka Bung Karno mengatakan di Indonesia tidak ada mayoritas minoritas. Wahai umat Kristiani, jangan mau kalau kalian disebut dengan umat minoritas, karena di dalam negara nasional itu semua setara. Apapun agama, apapun keyakinan, apapun suku, apapun bahasanya. Memang pada masa itu ide tentang kebangsaan itu masih sangat baru dan menimbulkan pertentangan. Terutama yang paling menolak, kata Bung Karno, itu adalah Persis. Ada satu Persatuan Muslimin Indonesia, tokohnya Muhammad Lutfi dari Sumatera Barat. Muhammad Lutfi ini yang mengatakan dan mendukung ide Bung Karno bahwa negara nasional atau negara kebangsaan itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena di dalam kebangsaan itu ada prinsip kemanusiaan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Gandhi adalah kebangsaanku adalah kemanusiaan. Dan tentu kalau kita sudah berbicara tentang kemanusiaan, maka ya itu adalah ajaran Islam. Karena kita melihat ayat-ayat yang turun di Mekah misalnya, itu kan frasenya ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu dimana prinsip kesetaraan itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dan karena itu kebangsaan itu sangat didorong oleh Islam. Apalagi kata Bung Karno, Islam sangat menentang asobiyah, yaitu fanatisme. Maka negara nasional ini adalah satu istihad politik yang relevan untuk konteks Indonesia. Kata Bung Karno memang mungkin saja tidak relevan di Mesir, karena setiap negara itu mempunyai realitas konteks masyarakatnya tersendiri. Nah, untuk di Indonesia dengan fragmentasi dan polarisasi kelompok-kelompok, ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam, ada kelompok sosialis, maka Bung Karno melihat bahwa negara nasional ini merupakan satu rumusan yang cocok untuk Indonesia. Maka kemudian Bung Karno mengatakan Republik Indonesia Kesatuan, atau dalam bahasa kita sekarang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kata Bung Karno, kalau kita bicara tentang kebangsaan itu harus dimulai dari satu cara berpikir bahwa kita emang ingin bersatu. Kita ingin merdeka. Kita ingin berdaulat. Maka ketika kita ingin berdaulat, ingin merdeka,
dan ingin bersatu, maka kepentingannya adalah kepentingan bersama. Kepentingan sebuah bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Seperti kita kenal dalam frasa Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaannya adalah, menjawab pertanyaan Dahlan tadi itu adalah, apakah negara nasional itu bertentangan dengan cita-cita Islam? Nah, itu pertanyaannya. Tentu tidak. Betul. Karena di dalam negara nasional itu ada prinsip musyawarah, yaitu amruhum syura bainahum, handalah segala persoalan itu harus dicapai dengan musyawarah. Dan ini yang menarik kata dari Bung Karno ini, bahwa musyawarah itu adalah esensi dari demokrasi. Dan yang Bung Karno secara genuine mendefinisikan demokrasi adalah musyawarah berdasarkan dalam permusyawaratan kebijaksanaan. Jadi bukan menang-menangan, bukan mayoritas mengontrol minoritas seperti yang kita kenal dalam demokrasi Barat. Demokrasi Indonesia yang itu digali dalam cita-cita Islam adalah demokrasi yang permusyawaratan kebijaksanaan, di mana ini sebenarnya ide Bung Karno kalau ditelisik itu adalah Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi, bahwa sebuah negara harus dituntun oleh kebijaksanaan, bahwa suara-suara kebijaksanaan, suara-suara kebenaran, suara-suara kearifan, suara-suara kemaslahatan bersama yang itu semestinya menjadi cita-cita Islam tadi itu. Maka kita pernah mengenal satu kaidah yang sering dibacakan oleh Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan. Nah, ketika negara nasional ini cara berpikirnya adalah permusyawaratan kebijaksanaan, cara berpikirnya adalah permusyawaratan kemaslahatan, maka sungguhnya negara nasional itu tidak bertentangan dengan cita-cita Islam. Karena yang dipikirkan bukan kepentingan kelompok lagi, bukan hanya kepentingan kelompok nasionalis, bukan hanya kepentingan kelompok Islam, bukan hanya kepentingan kelompok sosialis, tetapi kepentingan semua kelompok yang berada dalam satu nation, dalam satu wilayah negara kesatuan tadi itu. Maka kemudian Bung Karno mengutip pernyataan Muhammad Nasir ya, ketika menyampaikan pidato di Pakistan, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pada zaman itu betapa bangganya Muhammad Nasir dan semua bangga dengan Pancasila, karena Pancasila itu adalah karya terbesar bangsa ini, yang digali oleh Bung Karno. Kita sekarang menikmati betapa Pancasila itu bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak perlu. Walaupun kita tidak ada konsep ahlul zimmah, darul Islam, darul harb, tapi dengan Pancasila semua semakin terang benderang bahwa yang kita perjuangkan dalam bernegara ini adalah kepentingan bersama. Bahwa kata Bung Karno, kita harus gotong royong sebagai sebuah bangsa, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Negara nasional yang di dalamnya ada gotong royong, maka itu sangat Islami. Kalau ada gotong royong dalam bahasa Al-Qur'annya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kita bekerja sama, berkolaborasi dalam kebajikan dan ketakwaan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu jelas sekali bahwa bangsa ini akan mencapai puncak kemenangan, puncak keberhasilan dan kemajuannya, puncak kejayaannya kalau di antara seluruh warganya saling gotong royong. Kalau kita gorong royong, ya itulah sesuai dengan cita-cita Islam. Saling tolong menolong di antara
seluruh warga bangsa. Oke. Jadi Bung Karno dalam tema negara nasional ini adalah, saya kira, seorang mustahid politik terbesar, seorang mustahid terbesar ya, karena Bung Karno mampu mengambil saripatinya, mengambil apinya, bukan abunya dalam Islam. Betul. Dalam sila-sila, rumusan dalam sila-sila itu seperti pidato 1 Juni 45 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa selamat dari ancaman perang dan konflik ideologis dengan membangun satu konsep kebangsaan yang mampu menaungi dan melindungi semua kelompok. Dan menjadi satu perhatian kita semua, Gus, bahwa Bung Karno ini memang di zamannya itu satu pandangannya ini memang sangat salah dipahami oleh banyak orang, dan tentunya memang ternyata dengan jawaban dari Gusmis sudah clear ya, dengan ternyata jawaban Bung Karno juga menjawab Dahlan tadi sangat jelas mengutip Muhammad Nasir, kemudian pengalaman-pengalaman. Dan ketika BPU PKI merumuskan Pancasila, semua unsur perwakilan dari Muhammadiyah, dari NU, lalu kemudian dari kelompok sosialis juga hadir. Dan ini loh Gus, jadi ada satu yang saya pikirkan itu masih kenapa ya dalam konteks sekarang ini kok masih ada satu pihak atau satu kelompok yang masih menginginkan, bahkan mengatakan Pancasila ini Pancasila ini bertentangan dengan Islam, Pancasila ini adalah tauhid, Indonesia ini adalah berhala. Padahal sudah clear dulu. Bahkan tadi jenengan Gusmis bilang mengutip Muhammad Nasir sebagai tokoh masyumi saja bahwa Islam dan Pancasila ini tidak bertentangan. Nah ini gimana Gus? Kondisi kekinian kita ini Gus? Ya saya kira karena dia ahistoris ya, dia tidak paham sejarah. Terus yang kedua, dia tidak memahami konteks kebangsaan kita atau konteks keindonesiaan kita. Kita berbeda dengan Mesir, dengan Libya, Turki. Dengan Turki sekalipun kita berbeda. Dan kita harus menggali satu ideologi yang mencerminkan realitas kebudayaan, sosiologis, politis kita. Bahwa jati diri Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bahasa saya, kebinekaan di negeri ini adalah sunnatullah. Yang di dalam Al-Quran disebutkan walan tajida li sunnatillahi tabdila, bahwa kita tidak akan bisa mengubah sunnatullah tentang kebinekaan. Maka harus dicari sebuah formula ideologis yang bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa melindungi semua kalangan dan bisa mengangkat semua kalangan. Dan itulah Pancasila. Ini yang sahabat-sahabat Islam Rahmat TV yang kita suka dari Gusmis, itu detail, expert, dan lo ini kayak Bung Karno, paham agama juga paham antropologi bangsa. Ya negara nasional ini kan sudah tepat. Jadi kita beda dengan Pakistan, beda dengan Turki, dengan Mesir. Kalau kita bandingkan ya dengan Pakistan misalnya sampai sekarang, Pakistan mengalami semacam kegagapan untuk bagaimana keluar dari jebakan ideologi negara Islam. Di mana misalnya, mohon maaf ya, konflik dengan Ahmadiyah, konflik dengan Syiah di Pakistan sampai sekarang, konflik dengan non-Muslim sekalipun. Karena Pakistan belum mampu merumuskan negara nasional yang bisa melindungi semua kelompok. Nah kita, alhamdulillah di Indonesia, kita sudah bisa keluar dari jebakan dan kegagapan ideologis itu. Karena Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan Persis sekalipun, yang dulu menurut Bung Karno dalam naskah ini
cenderung menolak ide nasionalisme itu. Sekarang pun persis sudah menerima Pancasila. Saya ingat dulu Gus Mis pernah sampaikan, Bung Karno ini kan kalau disingkat Gus, hidupnya itu mengajarkan anak bangsa itu dengan cinta dan nasionalisme Gus. Tentang persatuan. Era itu bagaimana kita dijajah hampir 350 tahun sampai kemudian pasca itu juga ada agresi militer ya, resolusi jihad dari Hadratus Syekh juga didengungkan untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Tentunya tadi Gus dengan Pancasila juga. Iya, karena Bung Karno ini kan dalam bahasanya Pak Jokowi udah suka belusukan. Bung Karno Dan persahabatan Bung Karno dengan semua kelompok luar biasa. Nah, pembacaan Bung Karno terhadap budaya, terhadap keragaman agama, suku, bahasa di Indonesia, lalu kemudian mengilhami Bung Karno seperti yang saya katakan dalam beberapa episode sebelumnya, bagaimana Bung Karno sebelum menyampaikan pidato 1 Juni 45, Bung Karno ambil wudhu dan sholat malam, memohon kepada Allah sebelum menyampaikan pidato yang bersejarah. Karena waktu itu pertanyaan dari PPU PKI, apa dasar negara Indonesia kalau merdeka? Maka Bung Karno kemudian mencari satu formula yang disebut dengan Pancasila. Nah, itu adalah satu hasil yang otentik, yang genuine dari pemikiran Bung Karno bahwa Pancasila itu sejalan dengan cita-cita Islam dan sejalan dengan cita-cita semua agama, keyakinan dan aliran kepercayaan di negeri ini. Sehingga dengan Pancasila ini, apa yang kita sebut dengan kita sebagai negara nasional itu relatif kokoh. Karena kalau kita lihat misalnya realitas politik kita saat ini, hampir tidak ada satu partai politik yang mengusung Islam sebagai dasar negara. Walaupun ya ada yang samar-samar, tetapi masyarakat sudah yakin betul bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, yang Pancasila ini akan memakmurkan keyakinan setiap umat beragama. Betul. Sampai bulan Ramadan ini kita nikmati hari ini Gus ya. Betul. Maka kata Bung Karno, wahai umat Islam, silakan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Orang Kristen beribadah sesuai ajaran Yesus. Begitu juga umat Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Maka oleh karena itu tugas kita adalah menjaga negara nasional ini, menjaga Pancasila ini, supaya perjalanan bangsa ini ke depan itu semakin baik. Karena sekali lagi ya, problem dari Pancasila itu bukan pada substansi sila dalam setiap sila. Itu sudah given, sudah sangat istimewa. Itu sudah rumusan yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Persoalan Pancasila sekali lagi adalah pada pengamalan dan implementasi. Maka tugas kita, generasi yang lebih muda ini, menurut saya adalah bagaimana membumikan Pancasila dalam kehidupan nyata. Dan merujuk kepada ucapan-ucapan Gus Mis, memang pantas Gus. Bung Karno ini memang sangat dicintai rakyatnya Gus. Beliau ini sangat agamis, sangat religius ya. Bahkan Kiai Haji Wahab Hasbullah pernah mengatakan mati dan hidup untuk Allah bersama Bung Karno Gus. Dalam arti ulama saja itu memberikan apresiasi besar tentang perjuangan Bung Karno ya, tentang pengorbanan Bung Karno gitu Gus. Karena semua paham betul apa yang dilakukan oleh Bung Karno hanya sekedar kecintaan dan pengabdian yang tidak terbatas kepada negeri ini. Nah, bagaimana Bung Karno yang selalu dipikirkan adalah tentang Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tidak ada kepentingan
Bung Karno mendirikan PNI, Betul. ya kan? Dan kita mengenal secara politik Bung Karno nasionalis, tetapi kecintaan Bung Karno kepada negeri ini melebihi keyakinan individualnya. Betul. Maka kemudian lahirlah Pancasila. Karena Pancasila itu yang menjadikan Bung Karno mampu membangun common platform. Dalam bahasa Arabnya kalimatun sawa, yaitu titik temu di antara berbagai kelompok, sehingga antara Muslim dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha bisa duduk tenang bersamaan. Tidak ada agenda pribadi yang menonjol setiap kelompok. Yang kita pikirkan adalah bagaimana agenda bersama. Betul, agenda bersama. Ya, kalau ditanya bagaimana contohnya sederhana, misalnya kita punya Menteri Agama seperti Gus Yakut. Gus Yakut ini NU, tapi Gus Yakut juga mikirin Prambanan, mikirin Borobudur, mikirin Universitas Kristen Indonesia, bagaimana supaya Universitas Kristen itu tumbuh. Jadi itulah Indonesia itu taman sarinya kebinekaan. Jadi kalau kita berpikir dalam konteks Pancasila, maka hendaklah jangan egois dan jangan fanatis. Jangan hanya kepentingan sendiri. Seperti Bung Karno. Bung Karno ketika berpikir Indonesia bukan hanya kepentingan kelompoknya yang Bung Karno pikirkan, tapi Bung Karno pikirkan seluruh kepentingan warga negara bangsa. Maka oleh karena itu sekali lagi permusyawaratan yang berdasarkan kebijaksanaan, itu menurut saya satu istihad politik yang sangat tinggi di dalam Pancasila, bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal, bukan mayoritas menguasai minoritas, bahwa di dalam demokrasi Pancasila ini semua berdasarkan kebijaksanaan, semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Itu bahasanya Bung Karno yang sangat terkenal. Dan tentunya juga sepertinya Gus, maka benar ada yang mengatakan Bung Karno ini keturunan Sunan Kalijaga, Gus. Di dalam Wali Songo itu dikatakan arti dari Kalijaga itu kan, kali itu kan sungai atau perairan gitu ya. Jadi kali itu kan terdiri dari tanah dan air, Gus. Jadi orang yang menjaga tanah air, Gus. Maka Bung Karno sebagai katakanlah keturunan Sunan Kalijaga memang seperti kata Gusmis tadi, mencintai tanah airnya, mencintai warga bangsanya di negeri yang dari Sabang sampai Merauke ya. Dan terakhir ingin saya tanyakan Gusmis sekaligus closing statement adalah tantangan terbesar kita ini adalah pengamalan dan implementasi Pancasila, Gus. Dalam konteks kebangsaan kita apresiasi betul Presiden Jokowi yang membubarkan dan melarang kelompok Hizbut Tahrir, Gus, yang ingin mengganti Pancasila yang sudah clear dulu tokoh-tokoh bangsa, kiai-kiai kita, ormas-ormas NU Muhammadiyah, bahkan Pak Natsir, bahwa Islam dan Pancasila ini tidak bertentangan, Gus. Bagaimana, Gus, untuk menyadarkan kembali, Gus, jangan sampai umat Islam ini ada semacam mengabaikan bangsa ini, tapi dia tertarik ke negara-negara misalnya tadi Turki, representasi Islam gitu, Gus. Silakan. Jadi memang kita harus sekali lagi menggunakan Pancasila ini untuk bagaimana kita membangun karakter bangsa. Lalu yang kedua, kita gunakan Pancasila itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan ekonomi juga. Lalu bagaimana yang terakhir, Pancasila itu menjadi ideologi dunia, yang mempersatukan dunia, di mana ada ketegangan antara blok timur dengan blok barat, antara Amerika dengan Cina, antara Amerika dengan Rusia. Pancasila bisa menjadi ideologi yang menginspirasi perdamaian dunia. Tetapi sekali lagi, bagaimana Pancasila menjadi working ideologi, ideologi yang hidup di tengah-tengah kita dan
melahirkan inspirasi di mana kita harus bangkit bersama, kita harus hidup bersama, kita harus belajar bersama sebagai sebuah bangsa. Karena seperti simfoni, orkestra, kalau semua dalam irama yang tertata rapi akan melahir satu karya-karya musik yang besar. Maka kalau kita semua dalam bahasa Al-Quran, kul kullu ya'man ala syakilati bahwa semua kelompok itu bergerak, berkarya, berpikir sesuai dengan kemampuan, kapasitasnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang besar. Baik, dan ini sudah clear, sudah jelas, terang benderang disampaikan Gusmis. Bagaimana sebenarnya Bung Karno sudah menempatkan bahwa negara nasional itu sudah tepat dan tidak bertentangan dengan cita-cita Islam. Gus, sampai detik hari ini Gusmis tentunya secara khusus sudah banyak memberikan pencerahan ya kepada kaum muslimin seluruh bangsa bahwa sebenarnya kita syukuri kita hidup di negeri ini berdasarkan Pancasila yang merupakan legasi dari Bung Karno. Terima kasih. Kita harus menjaga negara nasional ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan kita umat Islam harus menjadi bagian dari kelompok yang menjaga dan mengisi keindonesiaan kita dengan karya-karya dan inovasi. Baik, itu kata kuncinya bahwa ayo dan marilah umat Islam berperan serta dalam memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang dihormati dalam pergaulan antar dunia. Sekali lagi terima kasih, dan seluruh sahabat Islam Rahmat TV jangan lupakan bahwa Bung Karno sudah memberikan kita, mewariskan kita negeri ini. Ayo kita jaga terus sampai di akhir nanti. Sekali lagi terima kasih Gusmis. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.